Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada praktikum materi 2, yaitu tentang pengolahan data scheduling ya, atau penjadwalan. Nah, teman-teman, baik kita buka dulu programnya. Kemudian WinKSB. Di sini teman-teman nanti pilih yang job scheduling ya. Nah, teman-teman, seperti biasa kita buka new problem. Kemudian untuk problem titelnya kita masukkan masalah penjadwalan kegiatan ya. Oke, setelah itu kita masukkan number of jobsnya 5, kemudian number mesinnya kita masukkan 4 maksimum. Nah, teman-teman di sini juga di bagian all jobsnya dicentang, jangan lupa, kemudian klik OK. Setelah itu teman-teman, ini merupakan tampilan pertama yang harus dimasukkan ya, datanya, di mana datanya itu diambil dari yang ada studi kasus pada modul tersebut. Kemudian teman-teman masukkan. Kemudian masukkan pada operasi 2-nya. Kemudian pada operasi ketiganya operasi keempat kemudian untuk ready time-nya kita kosongkan. Masuk ke idle cost-nya ya. Dan untuk ini kita masukkan. Setelah disimpan, jangan lupa teman-teman untuk disimpan filenya. Untuk namanya 17, kemudian job scheduling 1. Oke, setelah udah klik OK. Kemudian teman-teman langsung ke solve and analyze, kemudian solve the problem ya. Nah, di sini untuk solusi metodenya menggunakan yang ini ya, BUFTA metode. Sama di bagian objektif kriterianya menggunakan CMake ya. Setelah itu klik OK. Nah, teman-teman, ini ya, ini merupakan hasil dari pengolahan scheduling atau penjadwalan, di mana ini dinamakan sebagai ini ya, hasil dari penjadwalan berdasarkan urutan
pekerjaan ya, berdasarkan urutan pekerjaan. Nah teman-teman nanti untuk seperti biasa ya, untuk memindahkan ke Microsoft Word-nya menggunakan Snipping Tools. Kemudian untuk cara analisanya saya kasih tahu. Untuk yang job 1, pekerjaan 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan waktu dimulai pada menit ke 20 ya. Ini ya, untuk job 1 menggunakan mesin 1 dimulai pada menit ke 20. Waktu berakhir pengerjaan pada menit ke 30 ya, pada menit ke 30, dengan total waktu proses pengerjaan selama 10 menit ya, proses pengerjaannya ini ya. Begitupun untuk selanjutnya ya, sampai nanti pada job kelima nanti teman-teman di analisa ya. Dan di sini ada job ke-1, kemudian job 1, kemudian dengan menggunakan mesin kedua, kemudian job 1 menggunakan mesin ketiga, sampai nanti job kelima dengan menggunakan mesin kelima ya, teman-teman, seperti itu. Lalu setelah itu masuk ke resolve, langsung melihat ke mesin schedule ya. Nah teman-teman di sini juga sama untuk cara analisanya. Contoh untuk mesin 1, dimana mesin 1 ini digunakan untuk melakukan pekerjaan 4 ya, melakukan pekerjaan 4 dengan waktu dimulai proses pada menit ke 0 ya, start time-nya, kemudian berakhir pada menit ke 14, sehingga total waktu pada proses mesin yang digunakan adalah selama 14 menit ini ya. Nah begitupun nanti teman-teman analisa sampai mesin keempat, kemudian digunakan untuk melakukan pekerjaan ketiga. Jadi teman-teman analisa satu persatu. Oke, setelah itu teman-teman nanti tinggal resolve, masuk ke ya show ini ya, chart-nya. Nah ini ya, ini merupakan diagram Gantt untuk masing-masing jobs yang ini ya. Teman-teman nanti bisa geser ke sebelah kanan ya. Nanti teman-teman silakan analisa, dimana untuk analisanya dari data atau dari hasil pengolahan tersebut diketahui bahwa operator yang berwarna biru ditempatkan untuk mesin ke-1, kemudian untuk operator berwarna hijau ditempatkan untuk mesin kedua, operator berwarna biru muda ditempatkan untuk mesin ketiga, dan operator berwarna merah ditempatkan untuk mesin keempat. Nah nanti teman-teman untuk cara analisanya secara lebih jelas, secara lebih rinci, silakan teman-teman nanti dibaca di modulnya, ada ya cara pembacaan analisanya. Setelah udah masuk ke resolve, kemudian masuk ke ini ya sekarang yang bagian mesinnya ya. Teman-teman juga sama ya langkah-langkahnya seperti tadi. Untuk analisanya juga sama seperti yang pertama untuk pada diagram Gantt untuk masing-masing jobs ya. Kalau yang ini diagram Gantt untuk masing-masing mesin ya. Nanti teman-teman analisa juga. Dan setelah itu masuk ke resolve, teman-teman di sini show jobs. Nah ini ya, ini merupakan hasil urutan proses produksi ya, dimana cara analisa. Nah dari analisanya, dari tabel tersebut diketahui bahwasanya urutan proses pengerjaan tidak memiliki urutan yang sama atau tidak menentu ya, yang berarti setiap proses produksi tidak menurut pada urutan mesin dan pekerjaan yang sama. Untuk urutan proses produksi jobs yaitu 4 ya, 4, kemudian job 5, job 1, job 2, dan job 3 ya nanti ya. Ada job 4, job 5, job 1, job 2, sama job 3 begitu ya. Kemudian nanti teman-teman setelah itu masuk ke show performance analysis ya. Jadi teman-teman silakan untuk pilih yang job cost, kemudian untuk area chart ya, klik OK. Sebetulnya teman-teman di sini juga tidak hanya bisa menggunakan itu ya, kita kembali ke jendela, kemudian resolve,
teman-teman di sini bisa menggunakan misalkan bagian yang line chart ini ya. Ataupun bisa menggunakan ini ya, yang view chart 3D ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman boleh bebas nanti bervariasi. Tapi cara analisanya ya sama ya, dibaca ya hasil dari pengolahan ini nanti dibaca di modul juga ada. Nanti teman-teman silakan untuk dibaca, dipahami terlebih dahulu. Oke, kalau udah itu saja untuk proses pengolahan data pada bab scheduling atau penjadwalan pada bab 5 ini. Dari kami dicukupkan sekian, kurang dalamnya mohon maaf. Bila itu berkadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.